Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cintianur Alika, perwakilan dari kelompok 3, kelas 6E, beserta teman saya, Kania Puspamawarni dan Susani Fadila, akan menjelaskan mengenai struktur, fungsi, dan perkembangan otak, serta fungsi kebahasaan otak. Dalam slide ini, saya akan menjelaskan struktur, fungsi, dan perkembangan otak. Otak adalah salah satu komponen dalam sistem susunan saraf manusia. Komponen lainnya adalah sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan saraf tepi. Yang pertama, otak berada di dalam ruang tengkorak. Medula spinalis berada di dalam ruang tengkorak belakang, sedangkan saraf tepi berada di luar kedua ruang tadi. Lalu apa ya perbedaan otak manusia dan otak makhluk lain? Di dalam otak manusia, contohnya otak seorang bayi ketika baru dilahirkan beratnya hanya kira-kira 40% dari berat otak orang dewasa. Sedangkan Venus, berat otak makhluk primitif lain seperti kera dan simpanse adalah 70% dari otak dewasanya. Kemudian, di dalam otak manusia, pada otak manusia ada bagian-bagian yang sifatnya disebut manusiawi, sedangkan Venus, pada otak makhluk lain tidak ada bagian-bagian yang berkenan dengan ujaran itu. Otak makhluk lain banyak bagian yang berhubungan dengan insting. Sesungguhnya, otak terdiri dari dua hemisfer atau belahan, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan, yang dihubungkan oleh corpus callosum. Tiap hemisfer terbagi lagi dalam bagian-bagian besar. Permukaan otak yang disebut sebagai korteks cerebri tampak berbelok-belok membentuk lekukan yang disebut sulcus, dan benjolan yang disebut gyrus. Jadi, kalian harus ketahui bahwa fungsi korteks cerebri itu ada dua. Yang pertama fungsi elementer, yaitu pergerakan, perasaan, dan panca indera. Kemudian ada fungsi kortikal, yaitu isi pikiran manusia, ingatan atau memori, emosi, persepsi, organisasi gerak dan aksi, dan juga fungsi bicara atau bahasa. Kemudian ada perkembangan atau pertumbuhan otak manusia menurut Volk. Yang pertama ada pembentukan tabung neural, yang kedua ada profilasi selular untuk membentuk calon sel neuron dan glia. Yang ketiga ada perpindahan selular dari germinal subependymal ke korteks. Yang keempat ada diferensiasi selular menjadi neuron spesifik. Yang kelima ada perkembangan akson dan dendrit yang menyebabkan bertambahnya sinaps. Yang keenam ada eliminasi selektif neuron, sinaps, dan sebagaimananya untuk spesifikasi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kebahasaan otak. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi bicara bahasa ini dipusatkan pada hemisfer kiri bagi orang yang tidak kidal. Hemisfer kiri ini disebut hemisfer dominan bagi bahasa dan korteksnya, dinamakan korteks bahasa. Hemisfer dominan lebih berat, lebih besar jurusnya, dan lebih panjang. Hemisfer kiri yang terutama mempunyai arti penting bagi bicara bahasa, juga berperan untuk fungsi memori yang bersifat verbal. Sebaliknya, hemisfer kanan penting untuk fungsi emosional, lagu isyarat, baik yang emosional ataupun yang verbal. Adapun alasan kesimpulan bahwa hemisfer kiri dilibatkan dalam hubungannya dengan fungsi bahasa. Yang pertama, hilangnya kemampuan berbahasa akibat kerusakan otak lebih sering disebabkan oleh kerusakan jaringan saraf hemisfer kiri daripada hemisfer kanan. Yang kedua, ketika hemisfer kiri dianestesia, kemampuan berbahasa menjadi hilang.
Tetapi ketika hemisfer kanan dianestesia, kemampuan bahasa itu tetap ada. Yang ketiga, sewaktu bersaing dalam menerima masukan bahasa secara bersamaan dalam tes dikotik, ternyata telinga kanan lebih unggul dalam ketepatan dan kecepatan pemahaman daripada telinga kiri. Yang keempat, ketika materi bahasa diberikan melalui penglihatan mata kanan dan mata kiri, maka ternyata penglihatan kanan lebih cepat dan lebih tepat. Kelima, pada waktu melakukan kegiatan berbahasa, baik secara terbuka maupun tertutup, hemisfer kiri menunjukkan kegiatan elektris lebih hebat daripada hemisfer kanan. Oke, teman-teman, segitu saja presentasi dari kelompok 3 kelas 6E. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.